AST0097 ulang tahun kakek Yu. Setelah King Sui pergi, dia tidak yakin apakah ini keputusan yang benar atau salah. Pada akhirnya, dia berhenti memikirkannya. Paling-paling, dia hanya akan kehilangan 500 tael perak. Lagi pula, karena dia tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, dia seharusnya tidak mengalami kesulitan. Dia tidak takut akan masalah. Jika karena kecerobohannya, dia bisa membuat Wenren Wusuang bergegas kembali ke masa lalu, maka itu semua akan sia-sia. 3 hari berlalu. Itu adalah hari yang sangat gaduh bagi klan Yu di kota 100 mil. Hari ini, adalah ulang tahun ke-80 Penatua. Lebih dari 10 tahun yang lalu, klan Yu dulunya adalah klan paling terkemuka nomor 1 di kota 100 mil. Bahkan sekarang, itu masih salah satu dari 4 klan utama. Siapapun yang namanya diketahui publik di kota 100 mil akan menghadiri ulang tahun tetua klan Yu, dan mengiriminya hadiah mereka. Ada terlalu banyak orang yang ingin mendapatkan koneksi dengan keluarga Yu. Lagi pula, di kota di mana populasi kota baru saja naik lebih dari 1 juta orang, klan Yu dianggap sangat aristokrat. Ibu, aku berjanji pada Yu He bahwa aku akan membantu kakeknya merayakan ulang tahunnya. Kamu harus datang bersama Bibi. King Sui baru tahu bahwa ibunya juga akan mengunjungi klan Yu hari ini. Dia hanya bisa dengan canggung menggosok bagian belakang kepalanya karena malu. Ai, ibu terlalu tua untuk acara ini Noe. Putraku dan seorang gadis cantik pergi bersama, goda King Yi. Bagaimana bisa? Anda hanya berapa umur? Begitu banyak orang berpikir bahwa Anda masih belum menikah. Selain itu, Anda masih memiliki kecantikan memesona yang memikat orang lain. Bagaimana Anda bisa dianggap tua jika Anda begitu cantik? Siapapun yang mengatakan bahwa Anda sudah tua akan berakhir dengan gigi berserakan di lantai. Petik 2. Oke, aku tidak akan bersaing lagi denganmu, kecil. Pamanmu, bibimu dan aku akan pergi bersama. Pastikan untuk berhati-hati karena ada banyak orang, dan jangan menimbulkan masalah bagi klan Yu. Baris terakhir ini sangat penting, karena King Yi merasa King Sui bukanlah anak yang paling penurut. Ketika King Sui bertemu Yu He lagi, dia tercengang. Lemari pakaian Yu He terdiri dari gaun bermotif awan ungu, dan selendang berwarna biru langit. Rambutnya diikat dengan jepit rambut jambul yang memunculkan aura elegan dan mulianya. Kulitnya yang seputih salju, lehernya yang ramping, dannya yang membusung dengan bangga membuat semua orang menatapnya dengan kagum, membuat mulut mereka ternganga. Pinggang rampingnya yang telanjang diikuti oleh pantatnya yang bulat dan montok. Meskipun kakinya sudah sangat panjang, sepatu bot putih saljunya yang panjang memberinya aura seperti peri. Apakah itu terlihat bagus? Yu He bertanya, saat dia sedikit tersenyum pada ekspresi kaget King Sui. Sangat bagus. Seolah-olah makhluk surgawi telah turun. Klan Yu terletak di sisi timur dalam kota 100 mil. Sebenarnya, pintu depan klan Yu yang lebar biasanya dibombardir dengan lalu lintas yang padat. Beberapa orang parubaya yang sibuk dengan cepat menyapa pejabat tinggi yang datang untuk merayakan ulang tahun Penatua. Setiap orang memiliki senyum di wajah mereka. Orang-orang yang datang lebih awal membalas salam dengan senyuman juga. Orang-orang yang tiba di pintu depan umumnya keluar dari kereta kuda yang mewah. Nona, Anda telah kembali. Ketika King Sui dan Yu He turun dari kereta kuda dan berjalan ke pintu masuk, seorang pria parubaya memasang senyum paling profesional dan menyambut mereka. Yu He menganggukkan kepalanya, lalu masuk ke dalam bersama King Sui. Tidak diragukan lagi layak menjadi klan terkemuka di 100 Miles City. Nama seluruh jalan ini adalah Jalan Yu. Ini adalah pertama kalinya King Sui datang ke jalan ini. Jalannya tidak terlalu panjang, tapi pada dasarnya itu adalah bagian dari properti Yu Clan. Halaman yang mereka gunakan untuk merayakan ulang tahun sesepuh adalah salah satu tempat paling sentral dan penting. Saat mereka masuk, King Sui melihat desain interior yang nyaman dan sederhana. Meskipun ada gunung palsu, batu dan air, tapi tidak terasa boros. Itu benar-benar terasa lebih dekat dengan alami. Ada kursi dan meja di mana-mana di halaman. Semua meja berisik dengan obrolan dan obrolan ringan. Ini menarik perbedaan yang jelas antara orang-orang, karena orang-orang yang sama berkumpul dan berpisah. Kakak, lewat sini. King Sui mengangkat kepalanya ke arah suara itu. Seorang pemuda yang cerdas dan tampan menghadap ke arah mereka sambil melambaikan tangannya. Aku akan membawamu ke sana. Itu adikku Yu Jian. Kakak, aku akan membantumu menyapa temanmu. Anda harus terlebih dahulu pergi menemui kakek. Para tetua mengatakan bahwa jika Anda tidak datang kepada mereka, maka Anda mendorong mereka untuk keluar menemui Anda. Mereka tidak akan keluar pada akhirnya. Yu Jian tersenyum pada Yu He. Senyum itu mengandung cintanya pada saudara perempuannya, tetapi juga sedikit rasa malu.
Seseorang setengah baya dengan sikap lembut berjalan sambil tersenyum, dan dengan suaranya yang jernih menyampaikan, Yu He akhirnya kembali. Kakekmu telah menunggumu cukup lama sekarang. Pergi dan temui para tetua. Petik 2. Oh, paman ketiga, saya mengerti. Aku akan segera menuju ke sana. Setelah Yu He selesai berbicara, dia menghadap King Sui, tersenyum sedikit dan kemudian pergi. Ayo, kamu King Sui kan? Saya sering mendengar saudara perempuan saya berbicara tentang Anda. Ayo duduk bersama. Yu Jian menyambut King Sui dengan penuh semangat dan semangat. King Sui merasa sangat canggung, karena saudara laki-laki Yu He jauh lebih tua darinya. King Sui tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dengan Yu Jian, mereka berjalan ke sisi di mana sudah ada meja dan kursi yang disiapkan untuk 3 orang. Ketika mereka tiba, ketiga orang itu sudah berdiri dan tersenyum, artinya mereka menyambut King Sui. 2 wanita dan 1 pria. Pria itu berusia sekitar 30 tahun, dengan tubuh kokoh, alis tebal, dan mata besar. Kedua wanita itu cukup cantik, tetapi mereka agak muda. Mereka tampak sekitar 17-18 tahun dan memiliki perawakan tubuh mungil tapi berkembang penuh. Biasanya, seorang remaja berusia 17-18 tahun sudah dianggap dewasa, tetapi salah satu gadis yang mengenakan gaun hijau memiliki wajah berbentuk oval dengan kulit putih dan fitur seperti boneka segar. Bertentangan dengan wajahnya, dia memiliki sepasang puncak pegunungan yang bahkan Yu He tidak bisa bersaing. King Sui bertanya-tanya apakah mereka akan jatuh darinya. King Sui, ini Ding Lang, dan keduanya adalah Ding Yuan dan Ding Bao. Mereka bertiga bersaudara. Halo King Sui, aku sudah sering mendengar namamu. Ding Lang mengulurkan tangannya dengan senyum terus terang. King Sui yang tersenyum juga mengulurkan tangannya. Kamu pasti Ding Lang, halo. Aku sudah mendengar sedikit tentangmu. King Sui melihat ke atas dan ke bawah pada pemuda yang kuat dan teguh ini. Dia sudah lama tahu bahwa Ding Lang adalah orang terkuat di antara generasi termuda di Hundred Miles City. Saat tangan mereka bersentuhan, King Sui merasakan penyelidikan mengejutkan dari kekuatan Ding Lang. Keduanya melonggarkan cengkeraman mereka satu sama lain. Orang luar tidak tahu apa yang terjadi, tetapi King Sui dan Ding Lang sama-sama sadar. Kau sangat mengagumkan. Saya pernah mendengar Anda merajalela baru-baru ini. Dengan besar dan wajah seperti anak kecil, Loli Ding Yuan hanya mengedipkan mata dengan sepasang matanya yang besar. King Sui menyaksikan Ding Yuan tersenyum pahit saat banyak orang meneteskan air liur di atas Loli. Bahkan King Sui yang tidak tertarik pada Loli tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Ding Yuan sangat menarik. Saya tidak pernah berinisiatif untuk menyusahkan seseorang, selalu orang lain yang ingin menggertak saya. Juga, saya tidak ingin diganggu jadi saya menggunakan sedikit kekuatan saya dan akhirnya secara tidak sengaja memukuli mereka. Dengan senyum pahit, King Sui mengatakan bahwa sepertinya insiden itu sebenarnya bukan salahnya, dan dia melakukannya hanya karena dia tidak punya pilihan. Itu seperti orang lain memohon padanya untuk memukul mereka. Saudaraku, orang ini sangat menarik. Suara tawa renyah dan manis Ding Bao menghasilkan suara lucu yang terdengar di udara. King Sui mengalihkan pandangannya ke Ding Bao, gadis yang memiliki temperamen seorang wanita muda. Dia dianggap sangat halus. Wajahnya indah dan kecil, dihiasi dengan sepasang mata berbinar, hidung yang halus dan mulut yang mungil. Sosok mungil pasti sangat halus. Garis tubuhnya sangat halus, membentuk sosok jam pasir yang sempurna dengan yang besar dan pantat yang gagah. Untungnya, King Sui tidak tertarik pada gadis-gadis muda karena semua orang sepertinya tergila-gila pada 2 loli berkualitas tinggi ini. King Sui hanya bisa memikirkan hal-hal ini karena dia belum berusia 17 tahun. Tepatnya, dibandingkan dengan King Sui, keduanya sedikit lebih tua darinya. Namun, King Sui tampak seperti tipe orang yang bisa mengabaikan usianya. Bahkan jika Anda mengatakan bahwa dia terlihat berusia 20 tahun, itu tidak akan menghina. Penampilan King Sui terlihat sangat berbeda dari yang lain, membuat orang dengan mudah salah mengira usianya. Rasanya seolah-olah dia memiliki mata yang bisa merayu wanita manapun. Dengan keberadaan Yu Jian, beberapa orang dapat mengobrol dengan gembira. Kedua gadis kecil itu tidak bersalah dan sepertinya tidak menyadari situasinya. Suasana telah memanas sedikit, terutama Ding Yuan dan Ding Bao yang bergumam tak henti-hentinya kepada King Sui. King Sui tidak dapat menjawab beberapa pertanyaan mereka. Syukurlah, tidak lama kemudian, Yu He mendorong Yu Dong Hao yang sedang naik kursi roda. Yu He berdiri di samping pria parubaya yang tampak lembut sambil meneriakkan komentar bodoh. Setelah tetua Yu mendentingkan satu gelas dengan perusahaannya, dia membiarkan Yu He mengontrol di mana dia mendorong kursi rodanya.
Orang tua lainnya dari kota 100 mil pergi untuk bertukar salam dengan mereka yang menghadiri pesta. Pada akhirnya mereka benar-benar tiba di meja tempat King Sui berada. AST-0098 Teknik Jarum Primordial Penentang Surga. Setelah Tuan Tua Yu memanggang semua orang, dan akhirnya dia tiba di meja tempat King Sui duduk. Kakek Yu, Yu Jian, Ding Lang, Ding Yuan dan Ding Bao semuanya memanggil dengan hormat. King Sui di sini, saya pernah bertemu Tuan Tua Yu sebelumnya. King Sui tersenyum saat dia dengan hormat mencelupkan ke dalam busur. Bagus, nak, ini temanmu King Sui. Luar biasa, luar biasa. Tuan Tua Yu memuji King Sui 2 kali lipat, suaranya cerah dan penuh vitalitas. King Sui merenungkan Yu Donghao di kursi roda. Dia tampak seperti berusia lebih dari 50 tahun, dengan kepala penuh rambut putih dan penampilan yang halus. Dia memiliki dahi yang tampak lebar, dan mata yang penuh dengan vitalitas. Tatapannya yang dalam itu, meninggalkan kesan mendalam di benak King Sui. Tampaknya Tuan Tua Yu sudah keluar dari depresinya. Ini dipesan lebih dahulu bahwa Yu Donghao adalah seseorang dengan keinginan yang berlapis besi. Jika orang lain yang telah jatuh dari alam Xiantian menjadi orang biasa, mereka bahkan mungkin menyerah untuk hidup. Teknik penglihatan surgawi King Sui menyelidiki Yu Donghao dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saluran energi dan dantian Tuan Tua Yu jelas muncul dalam penglihatannya. Dantiannya berkerut seperti pretzel, sementara saluran energinya menyusut dan layu. Terutama saluran energi di dekat kakinya, tidak heran dia lumpuh, melihat kerusakan yang diderita tubuhnya, sudah sangat beruntung baginya untuk hidup kembali. Lukanya agak mirip dengan Bai Li Jingwei, hanya beberapa kali lebih serius. Saya ingin tahu apakah teknik jarum primordial saya akan membantu di sini. Petik 2. Memikirkan hal ini, hatinya menghangat. Dia harus menggunakan kesempatan ini untuk percobaan, dan melihat apakah teknik jarum primordialnya akan efektif. Menggabungkan api primordial bersama dengan teknik jarum primordial, ia dapat mencapai keajaiban yang menentang surga. Malam semakin larut, akhirnya Yu Donghao kembali ke kamarnya. Yang aneh adalah, Yu He justru menarik diri untuk menemani Yu Donghao. King Sui merasa sangat tidak pada tempatnya, bagaimanapun juga mereka adalah kakek dan cucu perempuan, sementara dia adalah pihak luar. Yah, sebaiknya katakan padanya apa yang ada dalam pikiranku. King Sui memutuskan untuk mengikuti Yu He ke kamar Tuan Tua Yu. King Sui kan. Gadis itu berkata bahwa ikan hitam yang disediakan oleh Anda, mereka benar-benar enak. Orang tua ini sudah berusia 80 tahun, dan terlepas dari usia saya belum pernah makan hidangan dengan rasa yang begitu indah sebelumnya. Petik 2. Terima kasih. Jika kamu ingin memakannya, aku akan membiarkan Sister Yu memasak satu untukmu setiap hari. King Sui dengan rendah hati menjawab. Nasib gadis ini benar-benar pahit. Kalau bukan karena dia, aku mungkin sudah kehilangan keinginan untuk terus hidup. King Sui ragu-ragu sejenak, saat dia menjawab. Orang tua, saya tahu sesuatu yang mirip dengan seni medis. Saya ingin tahu apakah Anda mengizinkan saya untuk mempraktikkan gaya perawatan saya pada Anda. Keterampilan medisku agak berbeda dari yang lain, tapi ada kemungkinan aku bahkan bisa menyembuhkanmu. Yu Donghao tertawa, nak, terima kasih atas kata-kata baikmu. Tapi saya tahu lebih baik daripada orang lain betapa buruknya kondisi saya sendiri. Jika tidak ada pil ajaib atau pelet surgawi, saya akan selalu tetap lumpuh. King Sui merasa terkesan dengan betapa berkepala dinginnya Yu Donghao. Mungkin itu karena dia sudah mati rasa dari kemunduran yang tak terhitung jumlahnya yang diderita ketika mencoba menemukan obatnya. Meskipun Tuan Tua Yu tidak lagi memiliki harapan, mengapa tidak membiarkan saya mencobanya? Lagi pula, apa ruginya? King Sui melanjutkan, mencoba membujuk orang tua Yu. King Sui, cukup. Yu He menyela, khawatir kakeknya akan diingatkan akan hal-hal di masa lalu. Kamu benar, orang tua ini akan membiarkanmu mencobanya, mari kita lihat teknik medismu yang luar biasa. Sebaliknya, Yu Donghao masih tampak gembira, karena dia menyetujui permintaan King Sui. Yu He hanya bisa tanpa berkata-kata melirik King Sui, sambil mengisyaratkan dia untuk mundur dengan matanya. King Sui pura-pura tidak melihat tatapan Yu He yang menembak ke arahnya saat dia melepaskan jarum emasnya. Tanpa penundaan lebih lanjut, King Sui meminta Yu Donghao untuk melepas jubahnya, dan sedikit menurunkan celananya, memperlihatkan area dantiannya. Mungkin ada rasa sakit, tolong tahan. King Sui mengingatkan, saat dia mempersiapkan dirinya. Ayolah, lelaki tua ini di sini takut pada segalanya, kecuali rasa sakit. Jika saya benar-benar pulih, saya bahkan tidak keberatan disayat oleh 1000 pisau dan ditusuk oleh 1000 pisau. Petik 2.
Untuk menyembuhkan Yu Donghao, pertama, King Sui harus merevitalisasi dan menyembuhkan dantiannya yang berhenti berkembang. Hanya dengan begitu, Yu Donghao dapat mengedarkan ki-nya lagi. Jarum emas meledak menjadi api, saat ki dari teknik penguatan kuno terbang ke jarum emas sementara King Sui mengaktifkan api primordial sebelum memasukkannya ke berbagai segmen dantian orang tua Yu. Dantian sangat penting bagi para pembudidaya. Tidak hanya itu bagian paling kritis dari tubuh manusia, itu juga yang terlemah. Jarum emas pertama dimasukkan. Tapi Yu Donghao bertindak seolah-olah dia tidak peka terhadap rasa sakit. Bahkan setelah jarum dimasukkan ke dalam dantiannya, dia bahkan tidak mengeluarkan erangan kesakitan. Jarum kedua, sampai ke jarum ketujuh. Kilau keringat bisa dilihat di dahi King Sui. Setelah jarum ketujuh dimasukkan, King Sui telah menggunakan teknik jarumnya untuk menyegel rasa sakit Yu Donghao. Meskipun penolakan orang tua Yu, King Sui masih melakukannya. Karena tingkat rasa sakit dari jarum ketujuh, jika dibandingkan dengan yang pertama, mirip dengan cahaya kunang-kunang dibandingkan dengan matahari yang terbakar. Mengaktifkan ki dari teknik penguatan kuno, King Sui memasukkan jarum dengan ki-nya, dan perlahan-lahan memindahkan ki ke dantian Yu Donghao. 7 jarum emas yang dimasukkan, diatur ke dalam formasi gayung surgawi 7 bintang. Jarum-jarum itu bergetar dengan lembut, saat mereka memancarkan cahaya keemasan yang samar. Di bawah infus ki penguatan kuno, dantian yang berhenti berkembang mulai secara bertahap memulihkan bentuk aslinya. Tingkat pemulihan, serta getaran jarum emas memiliki korelasi langsung dengan tingkat konsumsi energi King Sui. Yu He dengan cemas berdiri di sampingnya, saat dia sering menyeka keringat King Sui dengan kain kecil. Dia sedikit merah di wajahnya, karena dia melakukan tindakan seperti pasangan dengan King Sui di depan kakeknya. Sekitar 2 jam kemudian, wajah King Sui sudah pucat pasi. Dia melepas jarum satu persatu saat tubuhnya gemetar tanpa sadar. Tuan Tua Yu, coba aktifkan ki Anda. Namun, kendalikan ki Anda sehingga hanya dipertahankan di dantian Anda. Jangan terlalu memaksakannya, saya hanya ingin Anda bereksperimen dengan ringan dengannya. King Sui menginstruksikan. Dia juga sangat ingin mengetahui hasil eksperimen medis pertamanya. Yu Donghao memejamkan matanya, dan sesaat, membukanya. Ekspresi kebahagiaan yang gila bisa dilihat di kedalaman matanya saat dia secara emosional berseru, apakah aku sedang bermimpi? Melihat wajah gembira kakeknya, air mata mengalir di wajah Yu He. Dia terdiam menatap King Sui, berharap apa yang dia duga benar. Yu He merasakan kebahagiaan, dan terpesona di hatinya. King Sui, si kecil ini, benar-benar berhasil menyembuhkan dantian kakeknya yang berhenti berkembang. Apa sebenarnya dia? AST-0099 alkemis luar biasa kuat King Sui tidak memperhatikan ekspresi yang terpantul di mata Yu He. Tapi sorot mata Yu He itu tidak luput dari perhatian Yu Donghao. Momen ini, kegembiraan yang dia rasakan, tak terlukiskan. Hahaha, Yu Donghao tidak bisa mengendalikan tawanya saat tangan yang memegang King Sui gemetar karena kegembiraan. Saya tidak berpikir bahwa saya akan bertahan untuk melihat hari ini. Bagaimana saya bisa berterima kasih? Bagaimana dengan ini? Katakan saja apa yang bisa saya lakukan untuk Anda. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukannya. Yu Donghao menyelesaikan kalimatnya sambil mengalihkan pandangannya dengan sadar ke Yu He. Yu He menundukkan kepalanya dengan malu-malu, tidak berani melihat kakeknya atau King Sui. Tuan Tua Yu, kamu terlalu sopan. Saya tidak membawa hadiah perayaan bagi Anda untuk merayakan ulang tahun ke-80 Anda. Anggap perawatan ini sebagai hadiah kecil dari saya. King Sui tersenyum. Tidak, bagaimana aku bisa menerima ini? Terlepas dari permintaan apa yang Anda buat, selama itu dalam kekuatan saya pasti akan membantu Anda dengan itu. Petik 2. Melihat betapa bersemangatnya Yu Donghao, King Sui mengangguk. Dia agak bisa memahami ketidakberdayaan dan keputusasaan Yu Donghao, jatuh dari Xiantian menjadi lumpuh. Menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Ada permintaan. King Sui melirik Yu He. Yu He memperhatikan pandangan itu, saat dia dengan panik mengalihkan pandangannya, jantungnya berdebar kencang. Apapun, Yu Donghao dengan tulus berkata. Meskipun dantian Anda agak pulih, tetapi jika Anda ingin mendapatkan kembali kekuatan yang Anda miliki di Xiantian, saya masih membutuhkan waktu sekitar setengah tahun lagi. Saya berharap setengah tahun kemudian, Anda dapat membubarkan pernikahan antara Sister Yu dan mertuanya. Beberapa tahun terakhir ini, dia selalu menderita dalam diam. Tentu saja, bahkan jika Anda tidak membuat permintaan ini, saya akan tetap melakukannya. Itu tidak masuk hitungan, beri aku permintaan lagi. Teriak Yu Donghao. Dia berenang dalam kegembiraan,
Ini adalah sesuatu yang dia rindukan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, selalu berharap tetapi tidak berani kehilangan dirinya dalam imajinasinya. Sekarang, tampaknya pemulihan bukan lagi hal yang jauh dibandingkan sebelumnya. King Sui menggelengkan kepalanya. Biarkan aku menunda untuk saat ini, jika aku membutuhkan bantuanmu di masa depan, aku akan memintamu lagi. Jejak kekecewaan melintas di mata Yu He. Yu Donghao memperhatikan, seperti yang dia katakan. King Sui, kenapa kamu tidak menganggap kakekku? Kakek, mari kita istirahat dulu, kamu dan King Sui pasti lelah. King Sui telah menghabiskan banyak energi, mari kita bicarakan masalah lain nanti. Dia menyela. Oke, kita akan membicarakan ini di masa depan. Yu Donghao menghela nafas. King Sui tidak tahu mengapa Yu He menyela. Dia masih melihat jarum emas di tangannya, tenggelam dalam pikirannya. Apa teknik yang saleh? Api naik di hati batin King Sui. Selama beberapa hari ke depan, saya akan membantu Elder untuk melakukan lebih banyak sesi akupuntur. 3 hari kemudian, Ki Anda harus dapat bersirkulasi sepenuhnya. Setelah seminggu, Anda akan bisa mulai berjalan lagi. Selama Anda terus mengedarkan Ki Anda, dalam setengah tahun, saya percaya bahwa kekuatan Anda akan pulih ke puncak di mana Anda dulu berada. King Sui berseru. Namun, dia mengingatkan Tuan Tua Yu untuk tenang, karena semuanya akan menjadi bumerang jika dia bertindak terlalu tergesa-gesa. King Sui menghela nafas, jika kekuatannya saat ini berada di lapisan keempat teknik penguatan kuno, dia hanya perlu 1 hari untuk menyembuhkan Yu Donghao. Namun, dia sudah sangat puas dengan hasil eksperimennya. Dia benar-benar bisa menyembuhkan sesuatu yang dianggap tidak dapat disembuhkan oleh sebagian besar dunia di 9 benua. Belum lagi menunggu setengah tahun untuk kembali ke puncak kekuatan semula. Bahkan jika menunggu selama 5 hingga 10 tahun, orang masih akan sangat bersedia melakukannya. Setelah perawatan, perjamuan sudah berakhir. King Sui, terima kasih. Yu He dengan gembira berseru saat dia mengantar King Sui ke gerbang. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Mengapa kamu menjadi begitu sopan? King Sui mengangkat bahunya saat dia memimpin kudanya, dan berjalan bersama Yu He ke jalanan kota 100 mil. Matahari sore memanjangkan bayangan mereka saat mereka berjalan. Hehe, aku tidak bisa membayangkan, bahwa kamu King Sui, benar-benar tahu teknik penyembuhan yang begitu ajaib. Apakah kamu seorang alkemis? Yu He menganggap King Sui sebagai cahaya terang yang tidak diketahui, berkedip di matanya. Hehe, kamu akan tahu di masa depan. King Sui bergumam. Bagaimanapun, dia masih jauh dari benar-benar dianggap sebagai seorang alkemis. Semua alkemis memegang posisi terhormat dan status luar biasa di dunia 9 benua. Ada sangat sedikit kekuatan yang rela memusuhi seorang alkemis. Bocah bau, masih menyimpan rahasia dariku. Dia cemberut. Kamu siapa? Saya hanya akan menceritakan rahasia saya kepada istri saya. King Sui bercanda, saat matanya berbinar. Ekspresi malu-malu muncul di wajah Yu He. Tiba-tiba, Yu He merasa bahwa King Sui, meskipun lebih muda darinya, memiliki perasaan yang dapat diandalkan untuknya. Entah bagaimana dia secara tidak sadar menjadi dewasa dari pria kecil yang biasa dia goda, menjadi pria sejati yang bisa berdiri di depannya, melindunginya. Apakah kamu meminta pemukulan? Yu He mengepalkan tangan mungilnya menjadi kepalan kecil saat dia pergi untuk memalu King Sui. King Sui menghindari serangan Yu He saat udara di sekitar mereka dipenuhi dengan tawa. Untuk mendoakan Tuan Tua Yu yang baik, klan Si, klan Ding, dan klan Situ semuanya mengirim seseorang. Mereka yang datang adalah generasi kedua atau ketiga, seperti Ding Lang, Ding Yuan dan Ding Bao. King Sui sangat ingin melihat si King Zuang lagi, tetapi dia tidak muncul dalam daftar orang-orang yang datang mewakili klan Si untuk perjamuan klan Yu. Orang-orang yang berasal dari klan Situ, adalah Situ Bufan, dan sosok seperti pemimpin yang memiliki aura mengerikan. Yu He mengatakan bahwa orang ini tidak lain adalah generasi muda yang bertanggung jawab, Situ Ba. King Suo mengerutkan kening. Dia samar-samar bisa merasakan niat membunuh yang nyaris tidak bertopeng yang memancar dari orang ini. King Sui tidak tahu, selangkangan orang yang dia ledakkan, tidak lain adalah putra Situ Ba. Namun, bahkan jika dia tahu, King Sui masih akan meledakkan burung kecil Situ Sang. Setelah mengatur waktu dengan Yu He agar dia kembali besok dan menggunakan teknik jarumnya untuk merawat Yu Donghao, King Sui pergi. Sekarang, King Sui tidak menginginkan apapun selain terobosan ke level 4 teknik penguatan kuno. Waktu berlalu, dan setelah seminggu, Yu Donghao benar-benar berhasil mendapatkan kembali mobilitas kakinya. Meskipun saluran energi masih dalam kondisi pemulihan, melalui nutrisi Ki kuno, serta banyak ramuan spiritual untuk mendukung pemulihan,
tingkat pemulihan yang cepat untuk Yu Donghao hanya bisa diharapkan. Yu Donghao, seseorang yang lumpuh selama 10 tahun, tiba-tiba mendapatkan kembali mobilitas kakinya. Berita ini menyebabkan beberapa klan sedih sementara yang lain gembira. Menurut rumor yang menyebar Yu Donghao, ada seorang alkemis yang luar biasa dan luar biasa kuat yang merawatnya. Desas-desus ini segera diperlakukan sebagai kebenaran Injil. Bagaimanapun, Yu Donghao sendiri adalah contoh terbaik. Ini menyebabkan King Sui tertawa. Secara misterius, melalui cara yang tidak masuk akal, entah bagaimana dia telah menjadi semacam alkemis yang luar biasa. Si Tuba, yang sebelumnya ingin membalas dendam dengan menargetkan klan King, sebenarnya menahan diri karena rumor ini. King Sui sangat dekat dengan Yu He, sangat dekat. Yu Donghao memperlakukan King Sui lebih baik daripada cucunya sendiri. Keseimbangan kekuatan di Hundred Miles City akan segera terganggu. Ini menyebabkan si Tuba merasa sangat gelisah dan khawatir. King Sui mengabaikan kejadian di dunia luar. Bila kemajuan alkimianya sudah mencapai 10,8%. Untuk mencapai 100%, masih ada jarak yang harus ditempuh. Seminggu telah berlalu, tetapi masih belum ada berita tentang Wenren Wusuang. Bahkan geng Serigala Hijau sepertinya telah menghilang tanpa jejak. Meskipun King Sui mengagumi pemimpin geng Serigala Hijau, tidak ada jaminan bahwa pemimpin itu akan berhasil. Seminggu telah berlalu, jika mereka menunggang kuda cepat, mereka seharusnya sudah mencapai kota Sungai Surgawi. Aku ingin tahu apakah mereka sudah menemukan Wusuang. Meskipun tujuan terakhirnya, klan Sue, sudah diketahui oleh mereka, mungkin masih ada kejadian yang tidak terduga. King Sui mengepalkan tinjunya. Dia semakin gugup. AST-0100 Yu He yang kecewa King Sui diam-diam memberi jarak saat dia berjalan di sebelah kolam untuk melihat ikan sepanjang setengah kaki di kolam. Kenyataannya, 2 bulan telah berlalu, dan itu hampir April. Bunga-bunga bermekaran di mana-mana, dan penampilan lingkungan tumbuh subur. Pohon pir tebal di halaman penuh dengan bunga seputih salju, dan aroma harum menyerbu hidung King Sui, membuat suasana hatinya menyenangkan dan gembira. Lebah-lebah itu sibuk berdengung di sekitar bunga. Saat King Sui melihat lebah yang sibuk dan kerumunan yang sibuk di luar pintu depan, suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Manusia dan hewan adalah sama dalam hal mereka berdua ingin menjalani kehidupan yang lebih baik. Kamu masih memikirkan keindahan Yu, kata King Si dengan suara lucu. King Sui melihat konten King Si dan tertawa, mengapa kamu tidak mencari adik perempuan Xiang Yuan? King Sui baru tahu baru-baru ini bahwa King Si, secara mengejutkan, menyukai Xiang Yuan, seorang lolita dengan besar. King Sui tidak bisa benar-benar melihat King Si, pria yang sangat tertutup, bisa berkumpul dengan Xiang Yuan, tapi dia tidak tahu bagaimana kemajuan mereka. Kakak sampah apa Xiang Yuan? Dia sudah 18 tahun. Sebenarnya, dia sedikit lebih tua dari kita. Saya pikir itu aneh bahwa Anda hanya tertarik pada wanita dewasa seperti Yu He, mungkinkah Bibi melecehkan Anda, kata King Si sambil tertawa jahat. King Sui, pada malam hari, King Sui pergi ke alam Valet Jade Immortal untuk menatap kolam. Dia mengamati bahwa jumlah ikan hitam meningkat banyak, dan terus meningkat. Yang terbesar hanya sedikit lebih panjang dari 1 kaki, dan mungkin tidak akan banyak berubah ukurannya, tetapi mereka tampaknya menjadi lebih kuat dan gesit. Jumlah penyu tampaknya tumbuh secara eksponensial. Yang terbesar tampak seperti bagian bawah mangkuk, sedangkan yang terkecil bahkan tidak sebesar kotak korek api. Jika tidak hati-hati, itu akan menjadi makanan bagi ikan hitam. Sekarang kura-kura dan ikan hitam tampaknya memiliki dendam satu sama lain. Kedua belah pihak berusaha memburu keturunan pihak lain, tetapi jumlahnya terus meningkat secara eksponensial meskipun dalam situasi ini. Awalnya, hanya ada 200 kura-kura, tetapi sekarang setidaknya ada 1000. Adapun ikan hitam, jumlahnya sudah terlalu besar untuk dihitung, tetapi seharusnya ada puluhan ribu. Seluruh kolam tampak seperti dipenuhi ikan hitam. Ini bagus, sekarang Yu Hein bisa menambahkan sup kura-kura ke menu. King Sui melihat kelompok besar kura-kura, dan mengenang saat dia minum sup kura-kura dengan si King Suang. Ini membuatnya tiba-tiba mendapatkan makan baru. Selama waktu ini King Sui makan dalam jumlah yang cukup, tapi dia masih ingin makan lebih banyak. Meskipun dia hanya bisa mencapai siklus ke-48 teknik penguatan kuno ketika dia berkultivasi, King Sui tidak bersantai, dan terus berkultivasi setiap hari. Meskipun kekuatan total dari teknik kuno tidak meningkat, ada peningkatan yang jelas dalam kemurniannya. Dia sudah sedikit sukses dengan ilmu pedangnya, dan bisa menggunakannya dengan lebih mudah. Kemajuan pesat dalam ilmu pedangnya adalah karena manfaat dari Solitary Rapid Fist, dan dia mengalami perasaan seolah-olah itu dari surga ketika dia mengolahnya.
King Sui tahu bahwa begitu dia mengalami perasaan ini, dia sukses dengan bentuk keterampilan pedang ini. Adapun alkimia, King Sui menghabiskan sebagian besar waktu memurnikan obat setiap hari. King Sui sudah menanam banyak tumbuhan di seluruh wilayah spasial. Kecuali beberapa herbal yang dimaksudkan untuk matang lebih dari 1000 tahun, ia meningkatkan kematangan herbal lainnya sendiri. Karena King Sui telah melihat kekuatan jarum primordial, dia membutuhkan waktu untuk meninjaunya. Dia sudah ahli dalam api kuno Yin yang karena latihannya yang konstan dalam memurnikan tumbuhan. Setelah dia memakan 2 buah peningkat kelincahan, langkah hantunya telah berubah menjadi langkah roh bebas. Ada peningkatan kecepatan dan kelincahan, dia bahkan merasakan peningkatan kekuatannya, membuat seluruh tubuhnya terasa seperti dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Tentang buah peningkat kelincahan, King Sui merenungkan tentang 6 yang masih dia miliki. Ini tidak benar-benar membantu saya saat ini, jadi saya bisa memberi ibu saya 2. Saya juga bisa memberi Wenren Wu Suang 2 untuk membantunya meningkatkan kekuatannya. Untuk 2 yang tersisa, haruskah saya memberikan keduanya kepada Yu He, keduanya kepada Yu Donghao, atau memberikan 1 untuk masing-masing? King Sui menghela nafas. Masih terlalu sedikit, dan itu tidak cukup untuk semua orang. Sekarang King Sui melihat banyak salep sakit emas yang telah dia hasilkan dengan latihannya dalam alkimia, tetapi dia masih tidak tahu seberapa baik obat ini bekerja. King Sui benar-benar ingin mencobanya sendiri, tetapi menolak gagasan itu setelah memikirkan bagaimana dia harus mengeluarkan darahnya sendiri. Dia akan menemukan kesempatan lain. King Sui bangun keesokan harinya dan duduk bersila menghadap matahari, kemudian dia berkultivasi selama 48 siklus teknik penguatan kuno, dan berjalan ke kamar ibunya. King Sui biasanya bangun cukup pagi untuk menyiapkan sarapan pagi sebagai olahraga ringan. Sekarang dia akan makan ikan hitam atau sup kura-kura setiap kali makan karena dia menemukan bahwa konsumsi mereka secara teratur dapat meningkatkan fisiknya. King Sui menutup pintu, dan mengeluarkan 2 buah peningkat kelincahan. Buah angin bening. Apakah lelaki tua kuno itu memberikan ini padamu juga? Petik 2. Dengan senyum yang dipaksakan, King Sui mengangguk, aku bahkan tidak perlu menjelaskannya kali ini. Orang tua kuno itu benar-benar banyak membantuku. King Yi mengambil buah peningkat kelincahan dengan takjub dan menatap King Sui, lalu bertanya dengan pasti, kamu sudah makan 2. Berjalanlah dengan kecepatan tertinggimu. Bingung, King Sui hanya bisa berjalan seperti kabur menggunakan kecepatan tercepatnya. Sekarang King Yi menerima 2 buah peningkat kelincahan dari King Sui sambil tersenyum. Namun, dia tidak banyak bertanya. Terakhir kali King Sui memberi King Yi 8 buah penambah energi, sementara kali ini hanya ada 2, tapi King Yi masih tidak bertanya apa-apa. Setelah dia makan sarapan, King Sui memutuskan untuk mulai memurnikan herbal di kediaman King karena dia bosan. Dia menggunakan kotoran api, bahan termurah, karena dia hanya membutuhkan pengalaman. Mengapa tingkat kegagalan begitu tinggi ketika saya tidak menggunakan api primordial? King Sui gagal 5 kali berturut-turut. Kualinya bahkan meledak terakhir kali. Saat dia melihat puing-puing yang menjadi kuali alkimianya, dia menyadari bahwa orang yang menjual kuali ini sebenarnya sangat teduh. Biaya sebuah kuali bukanlah beban keuangan yang ringan bagi para alkemis pemula, dia kembali menyesali betapa alkimia adalah profesi yang membakar uang. Dengan munculnya setiap alkemis datanglah gunung emas yang dihabiskan dalam prosesnya. Setelah menyaksikan situasinya, King Sui memutuskan untuk tidak berlatih lagi. Lagi pula, dia tidak terlalu peduli dengan waktu. Karena dia memiliki alam valet jade immortal, dia memiliki waktu sekitar 10 kali lebih banyak daripada orang lain. Dia mengunjungi 100 Medicinal Gardens dan diam-diam menyirami tumbuhan dengan air kolam dari alam spasial. Sekarang King Sui bertanggung jawab untuk merawat seluruh 100 kebun obat karena King Sui mengatakan bahwa lelaki tua kuno itu juga tuannya, dan telah mengajarinya beberapa metode untuk merawat tanaman obat. Selama waktu ini, herbal di 100 Medicinal Garden tiba-tiba meningkat baik kualitas maupun penampilannya, jadi King Sui pada dasarnya diberi tanggung jawab untuk merawat 100 Medicinal Gardens. Mungkin karena Yu Donghao sering memakan ikan hitam dari alam spasial, tetapi tubuhnya juga pulih lebih cepat dari yang diharapkan. Banyak orang lain juga sampai pada kesimpulan yang sama. Semua orang yang makan ikan hitam dari Yu Hein, terutama yang sering makan, semua menemukan fisik mereka telah meningkat pesat. Ini adalah alasan lain mengapa Yu Hein menjadi semakin terkenal. Namun, ada pengurangan orang dengan niat buruk terhadap Yu Hein karena pemulihan tak terduga Yu Donghao. Bagaimanapun, klan Yu adalah klan yang dulunya memiliki seorang pembudidaya Xiantian. Bahkan keturunan klan Yu, terutama pemimpin klan Yu, mulai mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka sejak 10 tahun yang lalu.
Banyak putra hedonis dari klan Yu mulai membuat masalah di jalanan, atau menggoda wanita tanpa khawatir. Sekarang mereka memiliki cadangan lagi. Anak-anak hedonis ini, terutama yang tidak kompeten, tidak dapat bertindak sedemikian merepotkan tanpa kekuatan untuk mendukung mereka. Sebelumnya, klan paling sombong di kota 100 mil adalah klan Situ dan klan Siang. Klan Situ memiliki orang terbanyak di puncak Haltian, dan seorang alkemis Lei yang selangkah lagi dari Xiantian. Klan Siang memiliki orang pertama bernama Xian Lang dalam 3 generasi. Ada aturan di kota 100 mil, dalam pertarungan dalam 3 generasi, yang tertua tidak bisa menyerang, tetapi ketika salah satu dari 4 klan memiliki Xiantian, aturan semacam ini akan kehilangan tujuannya karena kekuatan sejati mereka lebih unggul. Semua ini tidak memiliki banyak pengaruh pada kehidupan sehari-hari King Sui. Visi King Sui tidak terbatas hanya pada kota 100 mil, dia melihat ke arah langit luas di luar. Begitu kekuatan sejatinya menembus level keempat teknik penguatan kuno, dia akan melakukan perjalanan keliling 9 benua. Dia akan mengunjungi tempat-tempat paling terkenal dan indah di 9 benua, bertemu teknik bertarung dari dunia luar, dan mengejar wanita paling luar biasa untuk merasakan budaya di seluruh dunia. Namun, dia hanya bisa meramu salep sakit emas, dan dia masih jauh dari menembus level keempat. Namun, King Sui masih merasa puas dengan kehidupannya saat ini. Dia berkultivasi, lalu menghabiskan setengah hari berkeliaran. Terkadang, dia akan berbelanja harta langka dengan King Si dan King San. Satu-satunya hal yang akan membuat King Sui dalam suasana hati yang buruk adalah ketika anak-anak muda lainnya akan mencoba untuk melawannya. Sejak kedatangannya, King Sui terus menang melawan semua pemuda yang lebih terkenal, jadi sekarang seseorang berani menantang King Sui lagi. Setelah sarapannya, King Sui pergi keluar. Tidak lama kemudian, dia, kebetulan, bertemu dengan Yu He. Suasana hati King Sui jauh lebih menyenangkan setelah melihat Yu He, wanita cantik yang dewasa. Kamu bersinar, dan senyummu seperti bunga. Mengapa kamu begitu bahagia? King Sui tersenyum dan bertanya pada Yu He. Setelah mendengar pujian King Sui, mata Yu He tersenyum, dan dia mengulurkan tangannya untuk mencubit pipi tampan King Sui. Saya bebas. Ketika keluarga suami saya mendengar tentang kesembuhan kakek saya, mereka berinisiatif untuk menjelaskan hal ini kepada saya. Selamat, Anda bisa menemukan suami ideal lain di masa depan. Ingatlah untuk mengundangku ke pernikahanmu. King Sui berkata dengan serius dan tersenyum tulus. Yu He menatap kosong sejenak lalu berkata dengan gembira, ya, tentu saja. King Sui tidak melihat kekecewaan di balik kebahagiaan di mata Yu He. Rasanya seperti luka dibuka oleh pisau. Yu He dengan cepat bertukar basa-basi dengan King Sui, dan berbalik untuk pergi setelah mengatakan dia memiliki sesuatu yang harus diurus. Yu He berbalik dan pergi. Saat dia mengambil langkah menjauh, air mata jatuh tak terkendali. Mengapa saya masih berharap untuk bersamanya ketika saya jelas tahu itu tidak mungkin? Mengapa hati saya masih sakit ketika saya sudah tahu hasilnya? Dia seperti naga yang berhibernasi di tanah, dia ditakdirkan untuk terbang ke langit suatu hari nanti. Yu He tidak tahu kapan dia menemukan hatinya penuh dengan bayangan King Sui. Apakah saat dia menciumnya? Atau apakah ketika dia mengambil keuntungan darinya dan memujinya dengan hal-hal manis? Atau mungkin saat dia membantu kakeknya mendapatkan kembali kekuatannya? Yu He merasa bingung. Sekarang, dia hanya tahu bahwa dia akan memiliki perasaan yang tak terlupakan untuk King Sui. Ketika dia dengan serius berkata, kamu harus menemukan suami ideal lain di masa depan. Ingatlah untuk mengundang saya ke pernikahan Anda, seolah-olah dia bisa mendengar hatinya hancur, dan merasakan sakitnya hatinya tercabik-cabik. AST0101 Keindahan yang tenang King Sui tidak memperhatikan perilaku aneh Yu He. Jika dia tidak berhubungan dengan si King Zuang maka dia akan terus menggoda Yu He dan memintanya untuk menikah dengannya. Namun, saat ini, semua kekhawatiran King Sui ditempatkan pada bagaimana cara menyelamatkan Wenren Wusuang, dan masalah dengan si King Zuang. Dalam kebingungannya, dia secara tidak sadar telah meninggalkan Yu He. Dia dengan tulus memberi selamat kepada Yu He untuk menemukan orang lain yang dia cintai segera. King Sui tidak tahu dia sudah berubah sedikit. Dia memiliki perasaan untuk King Sui paling tidak, dan paling merasa memiliki dia di dalam hatinya. King Sui adalah orang yang sederhana. Gagasan tentang pernikahan monogami dari dunia sebelumnya telah tertanam dalam di jiwanya. Selain itu, si King Zuang adalah wanita pertamanya, ada perasaan yang membuatnya merasa tak terpisahkan darinya. Bukannya dia tidak berpikir untuk memiliki banyak istri, atau memiliki harem sambil memiliki kekuatan untuk mengendalikan dunia. Dia akan memikirkan hal-hal cabul seperti itu sesekali. Faktanya,
King Sui masih tidak percaya bahwa seorang wanita dewasa seperti Yu He akan menyukainya, setidaknya tidak untuk saat ini. Dia memikirkan Yu He, si King Zuang, dan Wen Ren Wu Suang. Dia akan puas jika bisa memiliki salah satu dari mereka. Jika dia tidak merasa puas, maka dia tidak akan dianggap hidup dalam kenyataan, sebaliknya dia akan hidup dalam mimpi yang tidak masuk akal. Meskipun dia memiliki sedikit hubungan dengan si King Zuang, dia masih memiliki jalan panjang sebelum dia dapat memilikinya sepenuhnya. Jika Anda tidak memutuskannya saat dibutuhkan, pasti akan ada konsekuensinya. Dia masih belum memenuhi persyaratan untuk setengah hati terhadap wanita manapun. Ini adalah keputusan yang membutuhkan waktu lama bagi King Sui untuk memutuskan. Lebih dari sekali, King Sui ingin pergi ke klan Si untuk menemukan si King Zuang. Dia bahkan punya ide untuk melamarnya di depan pintu rumahnya, tapi si King Zuang adalah tunangan si tubuh Fan. Ini bukan dunia sebelumnya. Pandangan yang dimiliki orang-orang dari 9 benua tentang masalah ini selalu membuat King Sui sedikit suram. Jika seorang wanita adalah tunangan atau istri orang lain, menyuruh laki-laki lain meletakkan tangan mereka pada mereka akan dianggap tidak bermoral. King Sui bisa jadi tidak bermoral, tapi dia tidak punya kesempatan. Dia takut si King Zuang tidak akan mampu menangani tekanan, dan itu akan menyakitinya. Juga, dia tidak yakin apakah dia benar-benar memiliki perasaan untuknya atau tidak. Ada jalan, tapi sayangnya, King Sui tidak bisa melakukannya sekarang. Misalnya, jika seorang kultivator Xiantian menyukai si King Zuang, ia dapat bersaing secara terhormat dengan si tubuh Fan untuk mendapatkan si King Zuang. Selama si King Zuang memilih Xiantian ini, maka si tubuh Fan hanya bisa menyerah. Prasyarat untuk ini adalah bahwa mereka berdua hanya bisa menjadi tunangan. Jika dia istrinya, maka nama wanita itu akan ternoda. Jika saya bisa mencapai Xiantian, si King Zuang pasti akan memilih saya. Kita pasti akan sangat bahagia bersama. Pikir King Sui sambil berjalan dengan seringai di wajahnya. Aduh, King Sui merasa dia menabrak sesuatu. Dia tiba-tiba mendengar tangisan menyakitkan seseorang dan terbangun dari fantasinya. Hei, kamu baik-baik saja. Orang yang terbentur ke tanah sebenarnya adalah seseorang yang pernah ditemui King Sui sebelumnya. Itu adalah Ding Bao, wanita kecil yang lembut itu. King Sui, dengan senyum yang dipaksakan, mengulurkan tangannya untuk mengangkat Ding Bao, yang sedang duduk di lantai. Kamu, aku melihatmu tertawa bodoh pada dirimu sendiri dari jauh. Saya memastikan bahwa Anda benar-benar dapat melihat jalan, jadi saya berdiri diam. Saya tidak berpikir bahwa Anda masih akan benar-benar menabrak saya. Ding Bao mengerutkan wajahnya yang halus dan kecil, dan menggosok dadanya yang bulat dengan satu tangan sambil menggosok pantat montoknya yang dia sakiti dengan tangan lainnya sambil duduk di tanah. Tindakannya yang imut namun menggoda membuat King Sui sekali lagi memeriksa tubuhnya yang besar dan indah. Dia tidak punya pilihan selain menyetujui bahwa dia adalah wanita kecil yang cantik dengan aset. Dia menyadari bahwa dia menabrak dadanya. Tidak heran rasanya lembut. Mereka relatif goyang. Kupikir akulah yang ceroboh, tapi sebenarnya kamu, gadis kecil ini yang sengaja tidak bergerak dan memukul dirimu sendiri. King Sui bercanda sambil mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala Ding Bao. Setelah dia mengulurkan tangannya, dia menyadari bahwa itu tidak pantas, dan mengecilkan tangannya karena malu. Usia King Sui dari kehidupan masa lalunya dan kehidupan saat ini ditambahkan akan sekitar awal 30-an, setelah mengambil 4 tahun tanpa ingatan tentang pengalaman sebelumnya. Oleh karena itu, usia mental King Sui hampir sama dengan Yu He. Meskipun King Sui menyukai wanita dewasa, kemungkinan besar karena usia mentalnya. Puff, kamu bahkan belum setua aku, dan kamu memanggilku gadis kecil. King Sui berkata bahwa usiamu dan usianya sama. Namun, Anda benar-benar terlihat seperti berusia 20-an. Ding Bao berkata sambil cemberut bibirnya dan cekikikan. Oke, itu sudah cukup. Mengapa kamu di sini? Bukan hanya untuk menungguku kan? King Sui dengan bercanda berkata. Dalam mimpimu, siapa yang akan menunggu hanya untuk Anda? Saya penasaran. Menyaksikan Anda semua linglung seolah-olah Anda baru saja mendengar berita yang luar biasa. Mari kita lihat apakah saudari ini dapat membantu Anda. Bagaimanapun, kami adalah kenalan. Ding Bao mengedipkan matanya yang seperti kristal. Matanya tampak sangat besar di wajahnya yang kecil. Sangat rohani. King Sui tahu bahwa dia tidak bisa membantah permainan kata yang sering digunakan gadis-gadis seusianya. Dengan senyum yang dipaksakan, dia menggelengkan kepalanya. Saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Aku tidak akan mengobrol dengan gadis kecil ini lagi. Mari kita bicara lain kali. Melihat bahwa King Sui tidak memperhatikannya, dia cemberut bibirnya dan menginjak kakinya beberapa kali.
Dia adalah wanita yang bangga dari klan Ding, dan dimanjakan sepanjang hidupnya. Dia tampan dan lucu. Orang-orang seusianya entah menyukainya, atau sangat memperhatikannya. Tapi mereka tidak sesuai dengan harapannya karena mereka hanya orang kelas 2. Dia tidak akan pernah berpikir mungkin bagi anak muda ini untuk mencampakkannya terlebih dahulu. King Sui bodoh. Hal bodoh. Lihat bagaimana saya akan membuat Anda membayar saya kembali untuk ini di masa depan. King Sui tidak tahu bahwa seseorang mengutuknya di belakang punggungnya. Dia tidak ingin berinteraksi dengan gadis manja dari keluarga terpandang. Ding Bao baru saja memberitahunya bahwa dia bahkan belum setua dia, jadi King Sui tahu bahwa tidak pantas baginya untuk berinteraksi terlalu banyak dengan orang seperti dia. King Sui tidak suka gadis yang dimanjakan. Selain itu, dia bahkan tidak menyukai lolis. Namun, King Sui tidak tahu bahwa dia telah diingat oleh loli berkualitas tinggi ini. King Sui entah bagaimana berhasil masuk ke toko pandai besi Vireclut, dan tepat pada waktunya. Kualinya untuk alkimia hancur total, jadi dia memutuskan untuk membeli yang lain, yang nyaman baginya. Dia melangkah masuk. King Sui memperhatikan bahwa tidak terlalu banyak orang, tetapi wanita itu ada di dalam. Untuk sepersekian detik, King Sui merasa agak senang. Seolah-olah dia telepati. Ketika mata King Sui tertuju pada wanita itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat King Sui. Senyumnya yang bersih membuat hati King Sui merasa damai. Kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Suara magnetis gadis itu menghampirinya. Hati King Sui terasa agak mati rasa, yang sangat nyaman. Dia dengan melankolis mendesah tentang kualitas memikat wanita itu. Haha, ini bukan kebetulan. Aku tidak melihatmu terakhir kali aku datang ke toko. King Sui berkata sambil tersenyum. Betulkah? Apa yang kamu inginkan hari ini? Wanita itu tersenyum saat dia berjalan ke sisi King Sui. Matanya yang indah dipenuhi dengan kekuatan, dan berkilauan saat melihat King Sui. Dia adalah wanita yang pendiam. Dia memiliki postur yang elegan, dan ekspresinya membuat King Sui merasa sedikit terpesona dan terpana. Dia adalah seorang wanita murni namun genit dan menakjubkan. AST-0102 Kuali Besi Batu Api Emas Huoyun Liuli. Dia adalah wanita yang pendiam. Sosok dan ekspresinya yang anggun membuat King Sui merasa sedikit terpesona dan terpana. Dia adalah seorang wanita murni tapi genit dan menakjubkan. Meskipun waktunya di 100 Miles City singkat, King Sui telah bertemu banyak wanita. Satu-satunya wanita yang lebih baik dari yang satu ini hanyalah Wenren Wusuang. Dibandingkan dengan si King Zuang dan Yu He, mereka bertiga seperti bunga plum, anggrek, bambu, dan krisan, mereka semua cantik dengan cara yang berbeda. Aku ingin kuali ramuan. Kamu, datang ke sini. Wanita itu melirik King Sui dengan aneh. Dia menatapnya dengan cepat dan terkejut, lalu dia dengan sopan tersenyum dan berbalik untuk berjalan menuju gudang di sisi utara. King Sui terperangah karena ruangan yang dia pimpin berbeda dari ruangan tempat paman setengah baya yang tampak sederhana membawanya. Namun, King Sui tidak repot-repot mengatakan apapun, dan meluangkan waktu untuk dengan berani melihat sosok wanita yang cantik dan anggun itu. Kali ini, mereka tidak memasuki ruangan manapun di sisi utara, melainkan mengambil koridor dari utara dan keluar dari aula. Mereka memasuki halaman di bagian dalam. Halamannya tidak luas, itu bahkan tidak sebesar aula, dengan kamar di mana-mana. Wanita itu memimpin King Sui dan membuka pintu sayap lusuh di sisi barat. Ketika dia masuk, King Sui melihat bahwa ini adalah gudang yang ditinggalkan dengan sedikit bau jamur di dalamnya. Ada sarang laba-laba di mana-mana, dan ada banyak barang yang ditinggalkan tergeletak di lantai. Gudang itu sangat compang camping, dan ada lapisan debu tebal di segala sesuatu. King Sui mengerutkan kening. Kenapa dia membawaku ke sini? Apakah dia berniat berselingkuh denganku? Tapi tempat ini terlalu rusak. King Sui mulai memikirkan pikiran kotor, tetapi itu hanya pikiran. King Sui menggosok hidungnya dan melihat wanita itu menggunakan pedang besi untuk menyingkirkan sarang laba-laba. Tubuhnya yang bergoyang tetap indah. Dia anggun, dan ekspresinya alami bahkan ketika dia melakukan sesuatu seperti menyingkirkan sarang laba-laba. Wanita itu dengan gesit menyingkirkan jaring laba-laba tanpa ada setitik debu pun pada dirinya, dan kemudian berjalan menuju tumpukan sampah untuk menggali kuali ramuan yang gelap gulita. Dia kemudian berjalan keluar dan menyerahkannya kepada King Sui. Meskipun penampilan kuali ramuan ini tidak banyak, itu jauh lebih baik daripada yang dijual di luar. Sudah di sini mengumpulkan debu untuk waktu yang lama. Saya merasa bahwa kami memiliki kedekatan satu sama lain, jadi saya akan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Saya harap Anda bisa segera menjadi seorang alkemis. King Sui mengambil kuali ramuan yang gelap gulita dan biasa-biasa saja ini,
saat dia menyentuhnya, dia merasakan kehangatan di tangannya. Mungkinkah ini terbuat dari besi batu api emas? Meskipun King Sui tidak yakin, dia cukup dekat. King Sui melihat catatan batu api emas di catatan harta karun. Pada zaman kuno, benda-benda yang digunakan untuk membuat api disebut batu api. Ada berbagai jenis seperti gold flint, atau wood flint. Gold flint digunakan untuk membuat api dari matahari, dan besi gold flint sangat berharga. Tidak hanya itu langka, tetapi juga sangat serbaguna. Salah satu cara untuk melihat kekuatannya yang terbaik, adalah dengan menggunakan besi gold flint untuk membuat kuali ramuan. Tingkat proses pemurnian yang berhasil digandakan, dan itu tidak akan meledak. Kuali besi flint emas terdaftar di peringkat kuali ramuan di benua, yang menunjukkan betapa berharganya itu. Apakah kamu tahu bahan dari kuali ramuan ini? King Sui memandang wanita itu, dan memutuskan bahwa tindakannya pasti disengaja, jadi dia tidak ingin bertindak bingung. Lagi pula, dia hanya bisa menjual salah satu kuali yang dijual pria paruh baya itu terakhir kali. Sepertinya seleramu bagus. Pedang terbaik hanya diberikan kepada seorang pahlawan. Ini adalah kuali besi batu api emas yang didambakan para alkemis dalam mimpi mereka. Mata indah wanita itu memancarkan kecemerlangan yang bergerak. Aku tidak menginginkannya. Itu terlalu berharga. Kami hanya bertemu 2 kali sampai sekarang, dan kami bahkan tidak tahu nama satu sama lain. Ini adalah barang yang tak ternilai harganya. Jika Anda ingin memberikannya, Anda harus memberikannya kepada seorang alkemis yang berada di atas Xiantian. Itu akan jauh lebih tepat daripada memberikannya kepada murid sepertiku. King Sui menyerahkan kuali besi batu api emas kembali kepada wanita itu. Saya tidak melihat bahwa Anda adalah pria yang tulus, yang membuat keputusan saya semakin tepat. Anggap saja kuali saya sebagai investasi. Jangan lupakan aku ketika kamu menjadi alkemis hebat di masa depan. Wanita itu terkekeh, dan memimpin jalan keluar dari gudang yang ditinggalkan ini. King Sui berjalan keluar, memegang kuali dengan senyum yang dipaksakan. Adalah palsu untuk mengatakan bahwa dia tidak menginginkan kuali itu. Tingkat keberhasilan ganda saja sudah cukup untuk membuat banyak alkemis tergila-gila padanya, tetapi pelet positif yang dimurnikan di dalam kuali juga akan meningkatkan kualitas. Mungkinkah kamu memiliki pikiran kotor tentangku? King Sui merenung dan bertanya pada wanita itu. Puff, kamu agak kecil. Wanita itu memutar matanya dengan menawan. Tidak, aku tidak kecil. Pasti tidak kecil. Aku tidak kecil dimanapun. King Sui meluruskan tubuhnya. Petik 2. Wanita itu tersipu dan menatap wajah King Sui yang lembut, awet muda, dan menawan. Matanya sangat indah, mereka mendalam, tapi jelas. Dia sedikit lebih tinggi darinya, dan sosoknya yang ramping memiliki udara yang halus dibandingkan dengan pria berotot buas lainnya. Dia lebih baik karena sosoknya yang tinggi dan lurus memberikan perasaan lembut dan alami. Jangan jadi seperti itu. Anda tidak bisa memperlakukan saya dengan kasar. Wanita itu memarahi King Sui. Apakah kamu benar-benar memberikannya kepadaku sebagai hadiah? King Sui bertanya pada wanita itu ketika mereka tiba di depan pintu toko pandai besi Vireklut. Ini namanya investasi. Jangan lupakan aku ketika kamu menjadi alkemis hebat di masa depan. Kata wanita itu sambil tertawa ringan. Namaku King Sui. Siapa namamu? Hehe, Huoyun Liuli. King Sui pergi dengan kuali besi batu api emas. Dia tidak percaya penglihatan Yunhuo Liuli begitu tajam. Bisakah dia benar-benar melihat bahwa dia bisa menjadi seorang alkemis di masa depan? Dia menyukaiku. Ini omong kosong. Apakah itu afinitas? King Sui merasa bahwa ini adalah satu-satunya penjelasan. Segala sesuatu yang tidak memiliki penjelasan dapat dijelaskan dengan takdir atau afinitas. Dalam sekejap mata, 1 minggu lagi berlalu. King Sui hidup setiap hari dengan jadwal yang teratur. Mungkin karena kuali besi batu api emas, tidak hanya jumlah salep sakit emas yang dibuat 2 kali lipat, tetapi kemurniannya juga ditingkatkan. Bubuk putih memiliki sedikit kilau kemasan. Ini bukan peningkatan utama untuk King Sui saat ini. Hal yang membuat King Sui paling bahagia adalah pengalaman yang dia dapatkan tumbuh 2 kali lipat sejak dia mulai menggunakan kuali besi batu api emas. Sebelumnya, dia hanya bisa mengumpulkan 180 poin pengalaman seminggu, tapi sekarang, dia bisa mengumpulkan sekitar 400. King Sui merasa senang ketika dia melihat hampir 600 poin pengalamannya. Jika dia terus seperti ini, dia akan bisa membuat pelet revitalisasi kecil dalam seminggu. King Sui merasa sangat emosional. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana dia masih belum mendengar berita apapun dari Wenren Wusuang, King Sui segera merasakan kecemasan di hatinya. Sudah 2 minggu. Hanya ada seminggu tersisa. Jika dia tidak kembali minggu ini,
atau tidak menemukan penawarnya, racun itu akan mengambil alih dirinya. AST-0103 orang tua selalu khawatir tentang anaknya. Tidak ada berita dari geng Serigala Hijau. King Sui tidak memiliki harapan yang tinggi untuk mereka sejak awal, tetapi Wen Ren Wu Gou juga mengatakan bahwa dia akan memberitahu Wen Ren Wu Suang untuk bergegas kembali, dan juga menegaskan perhatian penting. Oleh karena itu, King Sui memiliki harapan tertinggi pada Wen Ren Wu Suang yang kembali sendirian. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator tingkat Xiantian. King Sui benar-benar ingin pergi ke kota Sungai Surgawi saat ini juga, tetapi dia takut dia akan kehilangan Wen Ren Wu Suang jika dia dalam perjalanan kembali. Karena itu, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menghibur dirinya sendiri untuk melewati penantian sedikit demi sedikit. King Sui merasa bahwa dia dibatasi oleh wilayah ini. Dia iri pada Beastamers yang memiliki demonic beast, terutama mereka yang memiliki hewan peliharaan terbang yang bisa membawa orang. Jika dia memiliki binatang terbang yang bisa membawa orang, perjalanan pulang pergi ke kota Sungai Surgawi hanya akan memakan waktu sehari. Satu-satunya masalah adalah bahkan di antara Beastamers tingkat Xiantian, hanya ada beberapa yang memiliki binatang terbang. Alasannya adalah hanya binatang terbang tingkat Xiantian yang cukup cerdas untuk membawa orang, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Lagi pula, seseorang tidak akan bisa merasakan manfaat terpuji dari binatang terbang dalam perjalanan jarak pendek. Binatang iblis di bawah tingkat Xiantian tidak bisa terbang untuk jarak jauh karena mereka tidak memiliki inti iblis, jadi sangat sedikit penjinak binatang yang akan meluangkan waktu untuk menjinakkan binatang terbang di bawah tingkat Xiantian. Sayangnya, untuk binatang buas yang melakukan perjalanan di darat, bahkan jika mereka tidak tidur dan berlari secepat yang mereka bisa, mereka masih membutuhkan waktu seminggu untuk tiba. Perjalanan pulang pergi akan memakan waktu setengah bulan. King Sui pergi untuk mengantarkan ikan hitam itu ke Yu Hein. Kali ini, dia mengirimkan jumlah yang bisa bertahan sebulan, yang membuat Yu He terkejut karena King Sui biasanya hanya mengirimkan jumlah yang cukup untuk seminggu saja. Apa yang terjadi? Apakah Anda akan melakukan perjalanan jauh? Hati King Sui menghangat saat melihat ekspresi prihatin Yu He. Saya tidak yakin. Saya takut saya akan pergi tiba-tiba, jadi saya akan membantu Anda mempersiapkan diri terlebih dahulu. Petik 2. Jika kamu butuh bantuan, kamu harus menemukanku. Saya akan. King Sui mengangguk sambil tersenyum. Ketika King Sui pergi ke pengadilan wewangian malam dan melihat Wen Ren Wu Gou dengan cemberut khawatir, King Sui tahu bahwa dia mungkin tidak dapat menghubungi Wen Ren Wu Suang. Dia awalnya menaruh sebagian besar harapannya pada Wen Ren Wu Gou, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan berada dalam keadaan yang menyedihkan ini. King Sui benar-benar merasa bahwa dia kecil. Di dunia yang luas ini, bepergian menjadi masalah besar. Beastamers, seperti alkemis, benar-benar profesi yang sangat bermanfaat, terutama Beastamers yang memiliki monster terbang tingkat Xiantian. Mereka adalah master tingkat Xiantian di tempat pertama, ditambah mereka memiliki kekuatan hebat dari binatang terbang. King Sui ingat condor giok berkepala putih binatang desolate kelas 3 yang dia bunuh. Sayangnya, tidak ada inti iblis. Jika itu adalah condor giok berkepala putih binatang iblis tingkat Xiantian dengan inti iblis, King Sui mungkin akan kehilangan nyawanya. Kehidupan Beastamer yang bisa mencapai level Xiantian sangat sulit. Binatang iblis yang memiliki kekuatan lebih rendah tidak berarti mereka lebih mudah dijinakkan. Itu tidak mudah untuk menjinakkan binatang buas dan binatang sunyi di bawah binatang iblis tingkat Xiantian. Butuh waktu lama untuk menjinakkan mereka karena kecerdasan mereka yang lebih rendah berarti tingkat keberhasilannya lebih rendah. Selain itu, ada lebih banyak batasan pada kompatibilitas. Meskipun binatang iblis tingkat Xiantian lebih kuat, mereka juga memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, jika Anda cukup kuat, kesulitan menjinakkan binatang iblis tingkat Xiantian atau binatang buas hampir sama. Tidak ada profesi yang mudah. King Sui merasa tidak berdaya. King Sui memiliki begitu banyak keterampilan pembantu, tetapi tidak ada ramalan atau jimat penerbangan. Jika dia memiliki talisman penerbangan yang bisa membawanya ke kota Sungai Surgawi dalam sekejap, maka itu akan sangat bagus. Kalau saja aku punya bison terbang tingkat Xiantian, aku tidak akan resah seperti ini. King Sui menggosok kepalanya yang berdenyut dan menghela nafas. Bison akan dijelaskan nanti. Tumbuhan di alam Valet Jade Immortal, terutama yang ditanam di awal, sudah berusia 50 tahun. Baik kemurnian dan efeknya lebih baik dibandingkan dengan herbal normal yang berusia 50 tahun di dunia nyata. Tumbuhan telah mencapai ketinggian maksimumnya, dan mereka hanya akan tumbuh lebih tebal dan lebih lembab, memperdalam kemurniannya, dan meningkatkan vitalitasnya. Mereka juga akan tumbuh lebih kuat,
dan menumbuhkan lebih banyak batang, yang berubah seiring bertambahnya usia mereka. King Sui tidak pernah berpikir bahwa alkemis kuat misterius yang populer dari rumor itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Hal ini membuatnya tertawa terbahak-bahak. Dia adalah seorang alkemis magang yang tidak bisa memurnikan obat asli apapun, setidaknya belum, tetapi desas-desus itu meledakkannya menjadi seorang alkemis yang sangat kuat. Kabar baik tidak pernah meninggalkan pintu, tetapi kabar buruk menyebar ribuan mil. Desas-desus semacam ini menyebar dengan sangat cepat. Sudah ada banyak orang, bahkan mereka yang bepergian ke sini dari luar kota, yang mencoba bertanya tentang bagaimana menemukan alkemis yang sangat kuat secara misterius ini. Selanjutnya, banyak klan dan sekte memberikan harga tinggi untuk menariknya. Ini membuat King Sui menghela nafas tentang betapa alkemis benar-benar populer. Sebuah peristiwa terjadi sebelum ini, yaitu ketika Yu Donghao pergi ke toko obat klan King untuk mengucapkan terima kasih. Peristiwa ini tidak hanya membuat klan King tercengang, tetapi juga membuat rumor luar menjadi lebih berlebihan. Bahkan ada desas-desus tentang pernikahan antara klan King dan klan Yu. Syukurlah tidak ada yang tahu tujuan kunjungan Yu Donghao ke King Clan Medical Store. Ketika King Hu mengetahui tentang bagaimana King Sui menyembuhkan Yu Donghao, dia melaporkan berita itu kepada King Luo malam itu juga. Klan King, terutama King Yi, tenggelam dalam kebahagiaan. Jadi lelaki tua kuno yang selalu memberikan sesuatu kepada King Sui tersayang dan mengajarkan keterampilan King Sui adalah seorang alkemis, seorang master yang keahliannya berasal dari dunia ini. Orang tua fiktif King Sui sudah tertanam dalam di hati King Yi. Tak berdaya, King Sui hanya bisa mengakuinya dengan anggukan. Berita tentang bagaimana klan Yu, terutama Yu Donghao sendiri, pergi ke klan King membuat status klan King meningkat tajam. Klan King bukanlah klan asli di kota 100 mil, jadi meskipun bisnis mereka populer, mereka hanya bisa menjadi pedagang. Lebih jauh lagi, bisnis mereka tidak terlalu populer dan pasti memucat dibandingkan dengan pedagang asli di 100 Miles City. Ini adalah alasan lain Situba siap untuk berkelahi dengan klan King. Namun, itu berbeda sekarang. Siapa Yu Donghao, tuan dari klan Yu, yang sekarang menjadi master tingkat Xiantian lagi? Dia adalah kehadiran puncak di 100 Miles City. Sanger, ayahmu tidak akan membiarkan pengorbananmu sia-sia. Anda hanya beristirahat dan memulihkan diri. Situba berkata kepada pemuda pucat yang berbaring di tempat tidur. Aku ingin mencincang itu, ayah. Apa gunanya aku hidup seperti ini? Kata pemuda pucat pasi dengan putus asa. Sanger, tubuhmu yang rusak bisa disembuhkan. Anda dapat memulihkan kerusakan pada tubuh Anda ketika kultivasi Anda mencapai Martial King. Hanya bekerja keras dan berkultivasi, Sanger. Selama Anda mencapai puncak Raja Bela Diri, cedera kecil ini dapat dengan mudah disembuhkan. Untuk menyalakan keinginan Situ Sang untuk hidup, Situba menggeser kemampuan Kaisar Bela Diri ke puncak Raja Bela Diri. Situ Sang menggelengkan kepalanya dan tertawa, putramu tahu kemampuannya sendiri. Bahkan tidak berbicara tentang puncak Raja Bela Diri. Aku bahkan tidak punya harapan untuk level Xiantian. Jika itu hanya tingkat Xiantian, saya akan mencobanya. Pikiran Situ Sang untuk bunuh diri sudah muncul. Jangan berkecil hati, masih ada beberapa cara lain. Misalnya, pelet revitalisasi besar tingkat Kaisar dapat menyembuhkan Anda. Ada juga, buah matahari surgawi, liar yang dapat meregenerasi bagian bawah Anda yang lumpuh. Dikatakan juga bahwa ada manfaat lain. Tidur dengan 100 wanita dalam satu malam bahkan tidak akan menjadi masalah. Untuk membuat Situ Sang terus hidup, Situba bahkan mengesampingkan kualitas seorang ayah. Hanya orang tua yang selalu mengkhawatirkan anak-anak mereka. Hal-hal yang kamu katakan ini mungkin benar, tetapi semuanya sia-sia. Bahkan dengan semua kekayaan klan Situ, kita tidak akan bisa membeli pelet revitalisasi kelas Kaisar. Adapun buah matahari surgawi, itu hanya tercatat dalam buku-buku sejarah. Ayah, anakmu tahu keinginanmu, akulah yang gagal memenuhi harapanmu. Kata-kata Situ Sang bahkan menyebabkan gelombang kesedihan bagi Situaba, seorang pria yang terbuat dari besi. Sebagai orang tua, terutama sebagai manusia besi seperti Situba, dia hanya berharap anak-anaknya tumbuh menjadi orang dewasa yang bahagia dan sehat di bawah sayapnya dan tidak menderita kerugian apapun, tetapi dia bahkan tidak dapat mencapainya. Dia adalah penguasa klan yang luar biasa, tetapi status superiornya seperti tali yang mengikat tangan dan kakinya. Sanger, ada rencana lain yang lebih layak. Cepat dan tingkatkan kekuatanmu. Jika Anda dapat mencapai tingkat Xiantian, Anda dapat melayani untuk keluarga aristokrat Raja Obat selama 10 tahun. Mereka akan memenuhi satu permintaan untukmu setelah itu. Menggunakan kemampuan keluarga aristokrat Raja Obat untuk menyembuhkan lukamu akan menjadi hal yang mudah.
Si Tuba dengan sedih berkata kepada putranya yang putus asa. Si Tusang terdiam. Mungkin dia dewasa melalui kejadian ini. Dia mengangguk ke arah si Tuba. Sanger, sebagai seorang pria, kamu seharusnya tidak menyerahkan hidupmu semudah ini. Selama Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda, apapun mungkin terjadi. Si Tuba menghela nafas dalam-dalam. Aku akan mendengarkanmu, ayah. AST0104 Pemulihan 1. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera, 3 hari telah berlalu. Sama seperti King Sui telah memutuskan untuk pergi ke kota Sungai Surgawi, siapa yang mengira bahwa anggota geng Green Wolf benar-benar kembali dengan 2 kereta kuda berselubung tirai, bergegas kembali ke King Clan Medical Store mencarinya. King Sui merasa sangat heran ketika dia keluar. 10 plus anggota geng Serigala Hijau semuanya mengalami luka di sekujur tubuh mereka, dan terlihat sangat lelah. Tuan muda, Nona Wushuang tidak melakukannya dengan baik. King Sui dengan panik berjalan menuju kereta yang ditunjuk oleh anggota geng Serigala Hijau. Setelah menarik tirai, King Sui bisa melihat wajah indah yang menghantui mimpinya setiap malam, diam-diam berbaring di sana. Wajahnya pucat tanpa darah saat matanya tertutup rapat. Bulu matanya yang panjang itu masih seindah sebelumnya, tapi melihat Wenren Wushuang dalam kondisi ini, King Sui merasa seolah ada jarum yang menusuk tepat ke jantungnya. Mengaktifkan teknik penglihatan surgawinya, King Sui menyadari bahwa racun di Wushuang beraksi lagi. Obat penawar yang dia konsumsi memiliki efek khusus. Itu akan memungkinkan orang yang mengonsumsinya untuk tertidur lelap. Dalam hal ini, laju aktivasi racun juga akan sangat melambat. Menarik 500 tael perak lainnya di samping beberapa salep sakit emas, dia memberikannya kepada pemimpin saat dia berkata, bahwa saudara-saudara ke penginapan untuk makan enak, dan biaya pengobatan semuanya ada pada saya. Pergilah bersenang-senang malam ini, dan kembalilah untuk mencariku besok. Pemuda itu ragu-ragu, sebelum menerima uang itu dan membawa pergi anggota geng lainnya. King Sui memimpin kuda Wenren Wushuang menuju toko obat klan King. King Sui kemudian membawa Wushuang turun dari kereta. Ini adalah pertama kalinya dia memeluk Wenren Wushuang, dan belum lagi dalam keadaan khusus seperti itu. Tubuhnya sangat lembut dan ringan, dan kulitnya halus seperti sutra. Bahkan melalui jubahnya, orang bisa merasakan otot-ototnya yang kencang. Bau wewangian ringan yang mirip dengan anggrek, melayang dan menyerang lubang hidung King Sui. Melihat wajah Wushuang yang mempesona itu, King Sui mau tidak mau merasakan reaksi. Wanita ini, namanya juga berarti tak tertandingi, Wushuang, sangat cantik sehingga dia bisa menggulingkan kerajaan. King Si dengan bodohnya menatap King Sui, dan pada Wenren Wushuang yang tidak sadar dalam pelukannya. King Sui hanya bisa tersenyum pahit, dan membawa Wenren Wushuang pergi dengan cepat, berusaha menghindari tatapan anggota keluarganya yang lain. Menempatkan Wenren Wushuang di tempat tidurnya, dan pada saat ini, King Si dengan panik bergegas ke kamarnya, bertanya, King Sui, siapa kecantikan ini? Dia sama cantiknya dengan yang abadi. Apakah dia mencoba memblokirku? Seorang teman yang telah diracuni, jadi saya akan membantunya untuk mendetoksifikasi racun. Jangan biarkan siapapun masuk. King Sui tersenyum pahit saat dia dengan sopan mengusir King Si. Mengunci pintu dengan aman begitu King Si pergi, King Sui perlahan berjalan ke samping tempat tidur sambil memandang Wenren Wushuang yang sedang tidur. Sebelumnya ketika dia mengaktifkan teknik penglihatan surgawinya, dia melihat bahwa kecuali jantungnya, racunnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya. King Sui tidak yakin apakah Wushuang telah mengkonsumsi pelet 5 naga, tetapi dia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya sekarang. King Sui saat ini berada dalam dilema. Ia tidak tahu harus senang atau sedih. Untuk menggunakan teknik jarumnya pada Wenren Wushuang, dia harus melepaskan jubahnya. Persetan, berhentilah pelin-pelan dan lakukan saja. King Sui memulai dengan melepas ikat pinggangnya, tangannya berhati-hati agar tidak menyimpang ke area lain di tubuhnya. Tanpa sadar, detak jantungnya mulai bertambah cepat, saat dia memaksa dirinya untuk fokus pada tugas yang ada. King Sui menanggalkan hampir semua pakaian di Wenren Wushuang, hanya meninggalkan pakaian dalamnya. Meneguk beberapa kali, kemilau keringat bisa terlihat di dahinya. Ini membutuhkan lebih banyak tekad daripada yang dia perkirakan. Menutup matanya dan mengambil banyak napas dalam-dalam, dia menguatkan dirinya dan melanjutkan untuk melepaskan potongan-potongan pakaian dalam yang tersisa. Memeriksa tubuh telanjang Wenren Wushuang hampir membuatnya mimisan. Yang aneh adalah, tidak ada indikasi luka lain di tubuhnya. Putih seperti salju, seperti batu giok, dan dengan kulit sehalus susu seperti krim. King Sui menghabiskan cukup banyak waktu mengagumi lekuk tubuhnya, terutama gundukan lembutnya yang seputih salju. Sungguh visi yang mempesona, mampu menggerakkan jiwa siapapun.
Tangan King Sui tanpa sadar terulur, berhenti hanya beberapa inci sebelum puncak kembar Wenren Wusuang. Oh, betapa dia ingin merasakan sensasi meraih mereka. King Sui tidak menganggap dirinya munafik. Namun, terkadang emosi mengendalikan pikiran bahkan sebelum kesadaran bisa masuk. Menyerah pada keinginannya tanpa sadar, dia meremasnya beberapa kali sebelum mengalihkan pandangannya ke tempat kenikmatan di antara pahanya. Aku tidak boleh. Pikiran si King Zuang dan Yu He memenuhi kepalanya saat dia dengan paksa melepaskan pandangannya. Baru setelah beberapa saat kemudian dia mengingat kembali dirinya sendiri. Menarik jarum emasnya, King Sui memasukkannya ke dalam 3 titik akupuntur di dadanya. Kimen, Rei Yue dan Tianqi. Setelah itu, King Sui menarik 3 jarum lagi, dan memasukkannya ke titik akupuntur di sekitar area perut Wu Suang dan kedua pahanya. Menggunakan 6 jarum lainnya, King Sui mulai menyegel dan mengarahkan jalur aliran energi, mengilhami mereka dengan api primordialnya, memaksa racun keluar sedikit demi sedikit. Keenam jarum bergetar hebat, saat ki merah muda dengan bau harum dilepaskan ke udara. Racun yang sangat kuat, untuk berpikir bahwa bahkan dengan api primordial, aku tidak bisa memaksakan semuanya. King Sui yang tak berdaya menatap salah satu jarum yang ditusukkan di paha bagian dalam, pada titik akupuntur Yin Lian, di dekat tempat kesenangannya. 2. Jarum di titik akupuntur Yin Lian, bergetar begitu hebat sehingga King Sui memutuskan untuk mencabutnya sendiri secara sukarela. Menarik kembali jarum emasnya, jejak darah berwarna merah muda bisa terlihat keluar dari lukanya. Apa sebenarnya racun ini? Tanpa banyak pilihan, King Sui hanya bisa dengan tak berdaya menyegel racun yang tersisa ke bagian bawah tubuh Wu Suang. Memaksa racun yang tersisa ke tubuh bagian bawahnya, King Sui sekali lagi memasukkan 6 jarum di berbagai lokasi titik akupuntur untuk menyegel racun, dan mencegahnya menyebar lebih jauh. Paling tidak, sekarang, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Tetapi siapa yang bisa menebak bahwa pada saat ini, Wenren Wusuang benar-benar membuka matanya. 1 titik akupuntur di dekat daerah dada, 2 titik akupuntur di dekat paha bagian dalam. AST 0105 pemulihan, 2. Tetapi siapa yang bisa menebak bahwa pada saat ini, Wenren Wusuang benar-benar membuka matanya. Wenren Wusuang tidak panik saat melihat tubuhnya telanjang. Dia dengan tenang memandang King Sui, dan pada saat itulah King Sui memasukkan 2 jarum terakhir ke telapak kakinya. Meskipun dia tahu bahwa King Sui membantunya untuk mendetoksifikasi racun, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah saat menyadari bahwa 3 jarum dimasukkan di area dadanya. Jarum emas di tubuhnya bergetar hebat, karena racunnya dipaksa keluar sedikit demi sedikit. Mata Wenren Wusuang berkaca-kaca, namun, tatapan berkabut di matanya hanya semakin menonjolkan pesonanya. 2 jam kemudian, King Sui mencabut semua jarum di tubuh Wusuang dan mengenakan pakaiannya untuknya. Tangannya sedikit gemetar saat dia mengenakan pakaian dalam, tetapi secara keseluruhan, dia berhasil menyelesaikan tugas itu tanpa kehilangan ketenangannya. Ini adalah kedua kalinya dalam hidupnya dia mengenakan pakaian untuk seorang wanita, tetapi yang meminta Wenren Wusuang untuk berada dalam keadaan seperti itu, sama sekali tidak memiliki kekuatan. Setelah King Sui selesai mengenakan pakaiannya, wajah putih pucat wajah Wenren Wusuang berubah menjadi merah cerah. Menolak untuk menatap mata King Sui, Wusuang terus menghindari tatapannya. Merapikan pakaiannya, dan mengenakan selimut untuknya, King Sui berkata, istirahat dulu, aku akan pergi mencari sesuatu untuk kamu makan. Membuka kunci pintunya saat dia keluar, King Sui menyadari bahwa semua orang sudah kembali ke King Clan Medical Store. Saat itu sudah malam, dan ketika mereka melihat King Sui keluar, mereka segera mulai membombardirnya dengan banyak pertanyaan. Apakah dia sembuh? King Sui, siapa bayi surgawi itu? King Sui melakukan kalian berdua. Memutar matanya, King Sui buru-buru menjelaskan, racunnya sudah sembuh, tapi tubuhnya masih lemah. Oke, tidak ada lagi pertanyaan acak, biarkan saya jelaskan. King Sui, setelah dibombardir oleh pertanyaan-pertanyaan itu, hanya bisa tersenyum kecut ketika dia memutuskan untuk memberitahu keluarganya sesuatu tentang Wu Suang. Apa? Dia seorang kultivator Xiantian. Apakah dia berusia lebih dari 100 tahun? Yuan Ying, istri paman King Sui, bertanya dengan kagum. Sekitar 21 hingga 22 kurasa. King Sui menggaruk hidungnya saat dia menjelaskan. Semua orang di rumah itu tercengang mendengar itu. Bukankah itu terlalu gila? Seorang gadis muda berusia sekitar 20 tahun benar-benar mencapai alam Xiantian. Tidak hanya itu, dia berkenalan dengan King Sui. Tapi berapa umur King Sui? Apa yang dia lakukan dengan seorang gadis 5-6 tahun lebih tua darinya di ruangan itu? King Yi tidak dapat menahan rasa khawatirnya, apakah cinta keibuan yang saya berikan kepadanya tidak mencukupi?
Dia perlu makan sesuatu yang bergizi untuk mengembalikan vitalitasnya, kenapa kita tidak makan malam lebih awal? Bagaimana dengan sup kura-kura? Saya akan menjadi koki kali ini sehingga ibu dan bibi dapat merasakan keterampilan memasak saya. King Sui memukul dadanya saat dia berseru. Tidak apa-apa, kamu harus pergi menemaninya. Aku dan bibimu akan memasak. Sui petik terbalik jika Anda ingin berbicara dengan ibu tentang apapun, saya selalu di sini, oke. King Yi berkata, saat tatapan tegas berkobar di matanya. Tawa King Si dan King San mengikutinya sepanjang jalan. Sambil menggertakkan giginya, King Sui sekali lagi berjalan ke arah ruangan. Sejujurnya, dia merasa sangat canggung dan malu berada di ruangan yang sama dengan Wenren Wu Suang setelah apa yang baru saja terjadi. Saat King Sui memikirkan Wu Suang, gambar tubuh telanjangnya muncul segera di benaknya, yang menyebabkan dia terengah-engah sejenak. Apa yang dilihat mata, tidak bisa dilupakan oleh pikiran. Dia dengan ringan mendorong pintu hingga terbuka, dan melihat Wenren Wu Suang berbaring di tempat tidur. Sosoknya yang anggun, ditambah dengan ekspresi lelah di wajahnya dan rambutnya yang acak-acakan, akan memberikan imajinasi liar kepada pria manapun. Bagaimana perasaanmu? King Sui memaksakan dirinya untuk berani saat dia mendekat dan duduk di samping Wu Suang. Aku merasa lebih baik sekarang, terima kasih. Apakah kamu seorang alkemis? Wenren Wu Suang dengan tenang memandang King Sui. Kurasa begitu, hanya saja aku masih belum cukup berpengalaman untuk meramu pil. King Sui tersenyum. Bantu aku berterima kasih kepada teman-temanmu itu, kalau bukan karena mereka, aku akan mendarat di air panas. Apa yang terjadi? King Sui mengingat kembali luka yang diderita anggota geng Serigala Hijau. Awalnya, saya akan pergi ke klan Sue untuk mencari penawarnya. Saya awalnya berpikir bahwa guru saya dan alkemis Sue adalah saudara-saudara, tetapi siapa yang tahu bahwa hati manusia bisa berubah begitu cepat. Alkemis Sue, seumuran dengan guruku. Meskipun demikian, ketika dia melihat saya, dia ingin mengambil saya sebagai selirnya. Itu adalah prasyaratnya sebelum dia menyembuhkan saya. Dalam kemarahan, saya meninggalkan klan Sue, dan secara kebetulan, saya bertemu dengan sekelompok orang yang Anda kirim. Ketika saya melihat surat yang Anda tinggalkan untuk saya segera bergegas kembali ke kota 100 mil. Petik 2. Siapa yang mengira Sue Dingjiang benar-benar akan mengirim orang untuk mengejarku, dan memaksaku untuk bertindak meskipun ada racun di tubuhku. Dia siap untuk menyelamatkan saya begitu racun di tubuh saya beraksi, tetapi untungnya bagi saya, teman-teman Anda membantai jalan berdarah, dan kami entah bagaimana berhasil melarikan diri. Setelah keluar dari kota Sungai Surgawi, racun saya mulai beraksi. Tanpa pilihan lain, saya menggunakan Deep Sleep Pill yang ditinggalkan guru saya untuk saya. Pil tidur dalam. Efeknya termasuk memungkinkan pengguna untuk tertidur lelap, sehingga memperlambat penyebaran racun secara luar biasa. Meskipun tidak dapat digunakan sebagai obat, itu bisa memperpanjang jendela periode aman. Wenren Wu Suang menjelaskan. Ketika saya mengunjungi pengadilan wangi malam, saya sangat khawatir setelah mengetahui berita bahwa Anda telah diracuni oleh binatang iblis ular itu. Saya ingin segera pergi ke kota Sungai Surgawi, tetapi sekali lagi, saya tidak percaya diri untuk dapat menyembuhkan racun itu. Saya ragu-ragu, dan akhirnya memutuskan untuk mengirim anggota geng Serigala Hijau untuk mencari Anda. Jika Anda tidak kembali hari ini, saya pasti akan bergegas langsung ke kota Sungai Surgawi. King Sui dengan tenang berkata, ekspresi wajahnya tetap tidak berubah. Tersipu, Wu Suang menjawab, terima kasih, saya tidak tahu Anda akan begitu peduli pada saya. Dia menghela nafas. Meskipun King Sui melihat tubuhnya, bagaimanapun juga itu untuk menyelamatkan hidupnya. Kakak perempuanmu sangat mengkhawatirkanmu, aku sudah mengirim seseorang untuk memberitahunya. Menanamkan ki dari teknik penguatan kuno ke tangannya, King Sui dengan ringan memukul perut, paha, pinggul, bahu tubuh Wu Suang. Dia ingin meminjamkan bantuan ki kuno untuk mi fungsi Wu Suang, membiarkannya pulih lebih cepat. Namun, setiap kali tangannya menyentuh kulit lembut miliknya, dia akan sedikit gemetar saat wajahnya memerah. Pikiran tentang tubuh telanjangnya terus-menerus melintas di benaknya. Wenren Wu Suang, entah bagaimana sepertinya bisa merasakan apa yang dipikirkan King Sui, saat dia dengan malu-malu memalingkan muka, tidak berani menatap matanya. Ini pertama kalinya aku melihatmu menjadi merah. Wenren Wu Suang berbisik pelan. King Sui tersenyum pahit, aku tidak bersalah. Saya tidak memikirkan hal buruk. Kamu tidak bisa menggertak pria jujur sepertiku, oke. Petik 2. Kamu, jujur, itu benar, murni dan polos, jujur dan tampan. Itu aku baik-baik saja. King Sui terus menyemburkan omong kosong.
Lalu mengapa kamu menekanku di sana ketika kamu memberikan jarum emas? Kamu bisa merasakannya. Pikiran King Sui berada di dekat titik puncaknya. Untuk berpikir bahwa Wu Suang mengetahuinya. Apakah bayangannya di benaknya telah terkoyak dan tercabik-cabik sekarang? Tentu saja saya bisa merasakannya, saya tidak bisa bergerak, bahkan mata saya pun tidak. Kamu adalah iblis kecil yang pemarah, mengambil keuntungan dariku ketika aku dalam keadaan seperti itu. Wenren Wu Suang menjadi semakin marah, matanya dipenuhi dengan api vulkanik saat dia memelototi King Sui. Aku salah, tapi aku juga korban kecantikanmu. Saya tahu itu tidak membuat saya lebih baik di mata Anda, tetapi Anda selalu ada di pikiran saya untuk waktu yang lama. Saya tidak bisa mengendalikan diri, jika saya tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari Anda, saya bahkan tidak bisa menyebut diri saya seorang pria, Anda bisa mengebiri saya. Hanya seorang Kasim yang tidak akan bereaksi jika dia ada di tempatku. King Sui dengan agak tidak berdaya menjawab, karena suaranya dipenuhi dengan ketulusan. Orang ini, kamu memanfaatkanku, tetapi kamu masih mencoba membuatnya terdengar logis. Wenren Wu Suang memarahi, saat dia cemberut. Entah bagaimana, dia tidak tampak marah seperti sebelumnya. King Sui hanya bisa tersenyum kecut sambil melanjutkan. Cobalah dan lihat apakah kamu bisa bangun dari tempat tidur. Aku ingin kau memakaikan sepatuku untukku. Pertimbangkan bahwa harga untuk mengambil keuntungan dari saya. Puff. Wenren Wu Suang menjulurkan kakinya yang seperti batu giok saat nada genit muncul dalam suaranya. King Sui menangkap kakinya, dan memberikan tekanan pada titik akupuntur Yongkuan, Sao Hai, Ranggu, Jinmen, memberinya pijatan kaki yang intens secara tiba-tiba. Wenren Wu Suang tanpa sadar menangis, sebelum buru-buru menggunakan kedua tangannya untuk menutupi mulutnya, terlihat sangat menggemaskan. King Sui mencibir ketika dia berkata, Wu Suang, kebiasaan menyatakan bahwa hanya seorang suami yang dapat membantu istrinya mengenakan sepatunya.